Kalau misalnya ini betul apa yang dikatakan saudara Daniel, bahwa pesawat ini ditunda, itu harus disampaikan itu sama Keman. Ditunda dengan batas waktu sekian lama. Kalau misalnya sekian lama kita tidak bisa, ini harus dibatalkan. Karena percuma. Pesawat yang dipesan yang baru nanti Rafale keburu datang, ini tuh buat apa? Kan buang-buang aja, Pak. Nggak ada zamannya Bung Karno satu, Pak. Kalau mau disamakan dengan zaman Bung Karno, satu, Pak. Situasi pada saat itu aja udah beda. Oke. Iya kan? Ada menghadapi di Bikora, Trikora segala macam, Pak. Itu beda, Pak. Pesawat yang dikatakan bekas tapi langsung bisa dioperasional itu pesawat-pesawat bomber, Pak. Kayak TU-16 pada waktu itu, Pak ya. Tapi kalau MiG, Pak, pesawat MiG-21 itu pesawat baru, Pak. Baru sama sekali? Baru, Pak, pesawat baru itu. MiG itu. Nggak bisa, jadi jangan... Artinya informasi Pak Prabowo menyesatkan juga artinya? Bisa juga begitu. Ya kan? Kalau dikatakan semuanya bekas, Pak. Enggak, pesawat tempur MiG-nya tuh baru, Pak. Sebenarnya jelaskan aja supaya masyarakat ini begini tuh. Jadi enggak malah ngambang begitu. Ngambang, apalagi katakan rahasia, Pak. Itu pertanyaannya itu kan nggak ada rahasia, Pak. Kalau misalnya 01 atau 03 itu menanyakan, beli pesawat bekas ini apa senjatanya? Bagaimana kemampuan? Itu baru rahasia, nggak boleh disampaikan. Begitu, Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 berlangsung debat ketiga calon presiden. Sangat seru. Namun ada beberapa hal yang membuat masyarakat bingung yang dikatakan oleh Pak Prabowo, katanya data-data yang diungkapkan Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo dianggap menyesatkan atau salah. Nah, ini terkait dengan pesawat bekas yang konon akan dibeli oleh Kemenhan tapi ditunda. Untuk itu saya ingin mengklarifikasi informasi dari debat yang tadi malam bersama mantan Kasau, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Beliau Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2015-2017. Pak Agus, menyaksikan debat tadi malam? Ya, seru. Menyaksikan pasti. Pak Prabowo mengatakan bahwa serangan dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkait pesawat bekas, ini mungkin yang dimaksud adalah pembelian pesawat bekas yang dari Qatar itu 10 Miras, dianggap menyesatkan. Menyesatkannya di mana ya Pak? Begini Mas Rudi, terima kasih nih. Menyesatkannya saya juga bertanya-tanya. Sebetulnya di mana menyesatkannya? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies maupun Pak Ganjar? Justru mereka tuh hanya bertanya, dalam anggaran ini kenapa kok jadi beli pesawat bekas? Kan sebaiknya Pak Prabowo kan tinggal menjawab saja. Kenapa saya membeli pesawat ini bekas? Karena pesawat ini flying hour-nya masih ada. Misalnya gitu loh, Pak. Flying hour-nya mungkin masih bisa digunakan 10 tahun atau 15 tahun gitu. Dan ini dibutuhkan karena sekarang itu pesawat yang serviceable, yang untuk digunakan untuk operasional para penerbang tempur ini kurang. Nah, sehingga artinya mengisi kekosongan. Ya, mengisi kekosongan. Kan begitu. Sehingga nanti akan berlanjut pertanyaannya itu. Apa memang harus pesawat ini atau apa, kan begitu. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya, yang saya bingung justru juru bicaranya Pak Daniel bilang tadi, yang juga Mas Rui sampaikan katanya ditunda. Tapi kan kita ingin dengar dari Pak Prabowo sendiri, ini pesawat ini jadi apa enggak, ditunda atau gimana, kan enggak ada. Jawaban itu enggak ada, malah kemana, kan jadi membingungkan. Itu justru yang membingungkan masyarakat. Yang menyesatkan justru dari Pak Prabowo yang sendiri. membingungkan masyarakat gitu loh, Pak. Ya. Pak, terkait rencana pembelian Mirage yang dulu pernah kita bahas juga gitu. Sebetulnya menurut dalam debat kemarin, apakah itu sesuai dengan kebutuhan atau renstra TNI AU sebetulnya? Wah, enggak mungkin, Pak. Tidak mungkin
rencana strategis itu kita buat secara bottom up itu membeli pesawat bekas itu nggak mungkin. Dan itu sayang sekali masa ada seorang institusi angkatan udara yang udah berpuluh tahun ini ya membuat suatu rencana membeli pesawat bekas dan tipenya juga beda misalnya gitu. Itu sudah nggak mungkin, Pak. Artinya tidak sesuai dengan Renstra TNI AU? Nggak mungkin sesuai gitu loh. Pak Agus bisa menceritakan kepada kita semua, Renstra suatu matra itu ya, contohnya Angkatan Udara lah, itu dibangun seperti apa sih Pak Agus? Jadi Renstra itu begini Pak, kalau kita sebelum membuat Renstra, itu satuan bawah itu sudah membuat suatu kajian, menganalisa apa kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena mereka tahu kekurangan-kekurangan seperti apa. Nah itu juga semuanya pertama kali dari briefing atau pengarahan asisten intelijen. Asisten intelijen yang potensi ke depan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah sehingga sudah begitu baru operasi akan membuatkan suatu OPSREC. Operation requirement-nya seperti apa. Terus asisten logistik. Technical requirement-nya seperti apa. Ini diajukan dan dibicarakan dengan Asrena. Ya, Asrena itu akan bicara seperti ini dari angkatan. Oh, berarti kalau begitu kebutuhan tahun depan kita membutuhkan pesawat tempur jenisnya ini. Jumlahnya mungkin 1 skadron atau berapa tergantung kebutuhan hasil dari paparan asisten intelijen. Setelah itu Asrena ini semua akan dikumpulkan dipimpin oleh Asrenum di Mabes TNI. Hasil daripada itu dilaporkan kepada Panglima, Panglima akan serahkan kepada Kementerian Pertahanan. Ini loh Renstra. 3 angkatan ini seperti ini Renstranya. Itu bottom up prosesnya seperti itu ya? Seperti itu. Sehingga Kemhan itu hanya tinggal, oh seperti ini tuh Renstra yang diinginkan. Dia ajukan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Nah nanti Kementerian Keuangan dengan Bappenas itu akan mengkaji, oke, kalau diminta misalnya 1 skadron 16 pesawat, ternyata mampunya hanya beli 10 pesawat. Nah itu Kemhan tinggal sampaikan lagi ke bawah. Bisanya kita hanya beli 10 pesawat. Ya misalnya gitu Pak. Tapi semuanya based on Renstra dari matra-matra itu ya? Betul. Ya. Pak Agus, kemarin Capres nomor 3, Mas Ganjar Pranowo menekankan bahwa seharusnya bahwa itu harus bottom up dari bottom matra. Up, betul. Nah, sekarang ini katanya Mas Ganjar pada debat kemarin itu lebih banyak top down. Nah, apakah benar seperti itu yang terjadi sekarang? Kalau menurut saya betul sekali, Pak. Kalau misalnya itu dari bottom up, nggak mungkin Pak beli pesawat bekas itu nggak mungkin. Apalagi jenisnya berbeda. Jenisnya apalagi beda. Kalau memang itu kita karena untuk mengisi kekosongan, beli pesawat baru ada waktunya, mungkin 3-5 tahun baru akan datang. Berarti kan untuk mengisi kekosongan. Kalau mengisi kekosongan, sebaiknya gitu loh Pak. Pak Prabowo itu Menhan dengan stafnya ya mencari pesawat bekas yang flying hours-nya misalnya Pak masih di atas 10 tahun, 15 tahun, yang jenisnya sama dong. Dengan yang ada sekarang? Yang ada sekarang. Supaya apa? Para pilot dan para teknisinya tidak perlu lagi belajar dari awal. Nah ini masyarakat apa pengen tanya Pak Agus, apa sih dampaknya kalau pengadaan alutsista pesawat terbang ini berbeda dengan yang dimiliki oleh matra udara sekarang ini? Apa dampaknya? Dampaknya begini Pak, para teknisi, para pilot itu jelas harus belajar lagi dari awal Pak. Nggak bisa, pesawat itu apalagi beda tipe terus tidak belajar, nggak bisa Pak. Tapi itu pilot-pilot yang sudah punya jam terbang itu hanya melaksanakan konversi, bukan transisi. Kalau transisi itu panjang memang waktunya. Konversi pun Pak, selesai konversi itu baru bisa menerbangkan pesawat. Itu pun nggak mungkin di bawah 6 bulan tuh nggak mungkin. Ya belajar ground school-nya sampai melaksanakan selesainya konversi, ya kan Pak. Nah setelah itu dia baru mau meningkatkan profesionalismenya di pesawat itu. Karena pesawat tempur itu kan kita terbang sendiri Pak. Apabila terjadi sedikit aja elektronika, hidrolika atau apa aja sedikit trouble kan kita harus ngatasin sendiri. Berarti kita udah urus hafal betul prosedur apapun yang ada di pesawat itu gitu loh Pak.
Belum lagi penyediaan infrastruktur seperti hanggar segala macam harus berbeda. Betul sekali. Itu juga di hanggar, shelter, apa semua sarana berbeda masing-masing pesawat, Pak. Harus. Karena bentangannya berbeda. Betul, semua bentangan beda atau apa. Jadi nggak bisa, Pak. Kalau dikatakan nanti udah mengisi kekosongan tuh nggak seperti itu. Kalau misalnya ini betul apa yang dikatakan Saudara Daniel bahwa pesawat ini ditunda, itu harus disampaikan itu sama Keman. Ditunda dengan batas waktu sekian lama. Kalau misalnya sekian lama kita tidak bisa, ini harus dibatalkan. Karena percuma. Pesawat yang dipesan yang baru nanti Rafale keburu datang, ini tuh buat apa? Kan buang-buang aja, Pak. Gitu. Harus ada batas, harus tahu dong. Keman harus tahu ada batasnya. Kapan? Sampai kapan itu ditunda? Kalau memang ditunda. Tapi kalau menurut saya sebaiknya ya jangan ditunda, batalkan aja. Batalkan. Kecuali tahu ditundanya hanya sampai bulan depan atau bulan itu. Nah, itu beda gitu, Pak. Tapi alasan untuk mengisi kekosongannya itulah yang saya bingung. Kalau memang untuk mengisi kekosongan, berarti kan pesawat ini harus segera dioperasionalkan. Oleh para penerbang-penerbang yang profesional juga yang udah tahu benar dan teknisinya juga udah tahu. Ya cari dong. Berangkat ke Rusia, nego dengan Rusia, lobby bagaimana. Pesawat Sukhoi yang kita pesawat punya. Sukhoi jenis 27 dan tipe 30 itu ada nggak yang bekas gini yang flying hour-nya masih di atas 10 tahun atau 15 tahun untuk mengisi kekosongan. Begitu juga ke F-16 tipe CD. Bagaimana nih, ada yang nggak? Nah, itu baru namanya mengisi kekosongan. Pak, mengapa tidak meningkatkan serviceable pesawat yang ada, Pak? Itu yang udah pernah kita sarankan itu, Pak, dan alhamdulillah sekarang dijalankan. Kemarin Saudara Daniel sendiri cerita, akhirnya kita meningkatkan serviceable itu. Jadi alokasi anggarannya ke arah sana. Saya tidak tahu kalau alokasi anggarannya dari mana, saya tidak tahu. Tapi kemarin dikatakan oleh juru bicara Kemhan itu, nah, Saudara Daniel mengatakan bahwa sekarang kita meningkatkan serviceable pesawat Sukhoi maupun pesawat F-16. Ah, itu betul kalau meningkatkan itu. Pak Agus sebagai mantan Kasau, kalau menurut Bapak membelikan pesawat bekas Mirage begitu atau lebih meningkatkan serviceable menurut Bapak? Ya serviceable. Serviceable, hanya masalahnya, Pak. Saya tidak tahu ini masalahnya. Anggaran yang datang ini anggaran untuk pembelian atau anggaran untuk pemeliharaan, gitu loh, Pak. Pasti berbeda itu, Pak. Nah, pasti berbeda. Mata anggarannya berbeda. Nah, ini harus dijelaskan. Sebetulnya menjelaskannya mudah, gitu loh. Pak Prabowo nggak usah takut dibilang mudah. Begini loh, kenapa tidak dijelaskan tadi malam? Saya tidak tahu. Itu yang justru yang menyesatkan masyarakat juga justru itu. Harusnya dijelaskan aja sama Pak Prabowo. Tim sudah berusaha ke Rusia untuk beli tipe yang baru yang bisa operasional segera. Ternyata tidak ada. Saya berangkat ke Amerika, nggak ada. Akhirnya saya nego bisa ini, tapi kok waktunya lama ya untuk datang ke sini atau apa segala macam. Nah, harusnya begitu. Sehingga bisa jelas, masyarakat bisa dengar jelas gitu loh, Pak. Tadi malam tidak ada penjelasan seperti itu. Nah, itu dia, makanya sayang, kalau menurut saya sayang. Padahal Pak Prabowo cukup jelaskan itu aja gitu loh. Aku satu lagi pertanyaan publik yang harus saya sampaikan. Pak Prabowo mengatakan bahwa zaman Bung Karno ini juga membeli semua pesawat bekas atau mungkin alutsista bekas. Apa benar seperti itu? Waduh, itu salah, Pak. Nggak ada, zamannya Bung Karno satu, Pak. Kalau mau disamakan dengan zaman Bung Karno, satu, Pak. Situasi pada saat itu aja udah beda. Oke. Iya kan? Ada menghadapi di Trikora, segala macam, Pak. Itu beda, Pak. Pesawat yang dikatakan bekas tapi langsung bisa dioperasional itu pesawat-pesawat bomber, Pak. Kayak TU-16 pada waktu itu, Pak ya. Tapi kalau MiG, Pak, pesawat MiG-21 itu pesawat baru, Pak. Baru sama sekali? Baru, Pak, pesawat baru itu. MiG itu nggak bisa, jadi jangan. Artinya informasi Pak Prabowo menyesatkan juga artinya. Bisa juga begitu. Ya kan? Kalau dikatakan semuanya bekas, Pak, enggak, pesawat tempur MiG-nya tuh baru, Pak. Gitu. Itu yang saya tahu. Agus, terakhir ini terkait dengan pembangunan alutsista di matra udara. Ini menjadi banyak pertanyaan publik karena selama 5 tahun ini belum ada perkembangannya. Tapi kan kita juga melihat bahwa kemarin ada pesawat baru datang seperti Hercules dan sebagainya. Apakah itu merupakan range-nya Pak Prabowo atau gimana, Pak? Kalau datang Hercules, terus helikopter, itu range-nya 2014
2014-2019 itu Pak. Oh, oke. Itu Renstra itu pengadaannya, tapi pada saat itu ya sekarang itu baru datang. Nah sama dengan Renstra yang dilakukan sekarang oleh Prabowo 2019-2024, kemungkinan datangnya juga 2025 atau 2026. Nah hanya masyarakat melihat, zamannya Pak Prabowo nih pesawat-pesawat baru datang, nggak begitu. Itu sebetulnya Renstra sebelumnya. Renstra sebelumnya, gitu Pak. Jadi bukan hasil karya Renstranya Pak Prabowo ya? Belum, Renstranya Prabowo nanti kita lihat, mungkin pesawat datang tahun berapa saya nggak tahu, mungkin 2025 atau 2026 itu. Nah itu Renstra yang dibuat sekarang itu. Yang Renstranya Pak Prabowo tahun 2019-2024 ini terkait dengan Pak Ganjar juga. Menurut Pak Agus, apakah ini top down atau bottom apa yang dibuat Pak Prabowo sekarang? Nah itu harusnya biarpun bagaimana bottom up. Namanya Renstra itu bottom up. Harusnya bottom up. Kemhan itu sebetulnya mudah Pak kerjanya itu. Mudah sekali. Setelah dapat Renstra, dia akan lobby, nego dengan Bappenas dan Menteri Keuangan. Ini loh kebutuhan TNI ini seperti ini loh kebutuhannya seperti ini. Nah itu tergantung. Kalau dari sana ternyata dapatnya segini, yang tadinya dibutuhkan 18 pesawat, ternyata anggarannya hanya cukup 12 pesawat. Ya nggak apa-apa 12 pesawat. Karena sesuai dengan Renstra. Hanya anggarannya berkurang. Bukan karena anggaran berkurang terus pindah ke pesawat lain. Atau pesawat, itu nggak baik. Pokoknya kalau top down itu dalam pengadaan alutsista Pak, sebetulnya nggak baik Pak. Tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari prajuritnya itu sendiri. Oke. Yang paling terakhir Pak, kemarin disinggung juga masalah kegagalan memenuhi minimum essential force (MF) yang harusnya 79 hanya 69. Tapi Pak Prabowo menjawab bahwa itu lebih banyak menyalahkan COVID gitu ya, menyalahkan Kementerian Keuangan. Apa yang terjadi betul Pak? Kalau menurut saya Pak, ini kan sesuai dengan Renstra sebetulnya. Renstra itu sebenarnya hampir sama dengan minimum essential force itu Pak. Nah, yang pertama itu dulu selesai 2014. Nah itu kira-kira berapa persen? Nah waktu itu kalau tidak salah 26% untuk berapa? Nah dari 2014 sampai 2019 itu kira-kira berapa persen juga? Kita lihat sekian persen. Itu di atas 5, jadi totalnya dari satu dengan kedua udah hampir mencapai 53%, 54%. Nah diharapkan ini juga terisi lah. 25% atau 30% sehingga mencapai di atas 79 atau ternyata sampai 4 tahun ini, tinggal 1 tahun ini, ya mudah-mudahan 1 tahun ini kalau bisa ngebut syukur ya. Ini 10-11%. Jadi masih di bawah 70 ya? Masih. Sekarang tuh kalau nggak salah baru 64,9 atau 64, berapa itu loh. Jadi belum tercapai Pak. Tapi ini ya sebetulnya tidak bisa minimum essential force itu dikaitkan dengan permasalahan apa yang terjadi di dalam negeri. COVID misalkan. COVID atau apa. Tapi ini kan fokusnya beda. Fokusnya beda gitu loh. Beda ini kan sesuai dengan Renstra apa yang. Kalau memang itu anggaran pengadaan yang diambil, ya itu oke. Tapi sampaikan di mana diambilnya, gitu. Kapan diambilnya? Betul diambil nggak dari yang untuk memenuhi minimum essential force itu, gitu loh Pak maksud saya. Sebenarnya jelaskan aja supaya masyarakat ini begini tuh. Jadi nggak malah ngambang, apalagi katakan rahasia Pak. Itu pertanyaannya itu kan nggak ada rahasia Pak. Kalau misalnya 01 atau 03 itu menanyakan beli pesawat bekas ini apa senjatanya, bagaimana kemampuan, itu baru rahasia, nggak boleh disampaikan. Begitu Pak. Terus apa kekurangannya ini apa atau ya rahasia itu beda. Kita tidak boleh menyebutkan kekurangan kemampuan kita. Nah itu baru rahasia. Loh kalau ini enggak hanya menanyakan seperti itu, jelaskan aja. Tidak dijawab. Waduh, sayang Mbak, saya tuh bingung pasti ini padahal pendamping-pendampingnya kan banyak jenderal juga. Bagus, terima kasih waktunya. Ini cukup memberikan penjelasan dan klarifikasi karena masyarakat kemarin bingung. Ini yang dianggap menyesatkan yang mana? Ternyata menurut penjelasan dari Pak Agus, justru Pak Prabowo yang memberikan penjelasan yang agak menyesatkan sebetulnya. Jadi ini menjadi masukan buat masyarakat untuk
preferensi memilih pemimpin yang terbaik buat Indonesia. Betul. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama, Pak. Sama-sama. Sahabat Indonesia, demikian wawancara singkat saya dengan Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Banyak hal yang kita dapatkan, penjelasan teknis detail tentang khususnya terkait dengan matra udara, dan ini disangkut pautkan dengan hasil debat ketiga Capres tanggal 7 Januari 2024 yang lalu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan dari penjelasan dari Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.